Jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Saya akan berbagi alat-alat apa sajakah yang harus dibeli ketika ingin membuka servis handphone atau ingin belajar servis HP . Jadi di sini ini alat-alat saya semua yang saya gunakan, dan saya sudah pernah ganti di power supply . Ini adalah power supply. Jadi pertama kali saya beli alat-alat servis itu modal saya hanya 1,5 juta dan itu sudah cukup untuk melakukan buka servis handphonenya. Oke, nih di sini saya akan bahas satu persatu, dan yang pertama ini saya akan membahas solder . Untuk solder sendiri itu ada dua tipe untuk di penyervisan handphone. Yang satu ini merek code, kodenya adalah CS31, atau ini biasanya saya solder ini itu tidak ada pengaturan suhu . Dan untuk solder god sendiri itu kalau yang original itu harganya lumayan sekitar 200 ribuan. Kalau yang KW itu cuma 40 ribu kalau nggak salah . Dan yang satunya adalah ini adalah solder stasiun . Perbedaannya tadi yang saya bilang, kalau solder ini dia ada pengaturan suhu . Di sini dia bisa diatur suhunya, jadi kita bisa mengatur berapa derajat untuk panasnya dari solder ini . Dan tentunya ada perbedaan lagi di solder ini . Jadi buat teman-teman yang ingin belajar servis jangan gunakan solder elektronik . Untuk solder yang buat servis handphone itu mata soldernya itu kecil . Jadi mata soldernya kecil, runcing, lancip . Kalau yang untuk elektronik, untuk servis tip itu biasanya ukurannya lebih besar . Dan untuk perbedaan di dua solder ini itu adanya pada harga mata soldernya. Jika teman-teman membeli solder ini yang tidak ada pengaturan suhunya, itu harganya relatif murah . Untuk mata soldernya itu kisaran harga di online hampir 3.000 sampai 4.000 rupiah . Sedangkan kalau yang suhunya itu bisa diatur, yang sebelah kiri saya ini itu harganya untuk mata soldernya sekitar 20 sampai 40 ribu tergantung dari mereknya . Jadi kalau untuk solder stasiun ini itu mata soldernya ini saya susah untuk saya lepas . Jadi ini biasanya dilepas bisa dilepas dari bawah. Ini sudah lama nggak saya pakai karena memang menurut saya untuk solder stasiun ini walaupun panasnya bisa diatur, cuman harga dari mata soldernya itu cukup lumayan menurut saya, karena untuk penyolderan itu cepat sekali hitam seperti ini . Jadi saya udah lama nggak pakai solder ini, dan yang sering saya pakai adalah solder yang ini solder dari God . Dan ini saya beri ori, dan sebelumnya waktu pertama kali saya menggunakan solder ini saya pakai yang KW . Dan ini saya sudah, alhamdulillah saya sudah beli yang ori, ini harganya sekitar 200 ribuan. Oke, lanjut . Dan yang kedua itu ada pinset . Pinset sendiri itu ada yang bengkok seperti ini. Ini saya punya dua, ini bengkok semua. Sebenarnya ada yang lurus pinset yang lurus itu fungsinya sendiri itu untuk ketika kita akan menyolder komponen-komponen yang kecil Jadi nggak mungkin kalau kita menyolder
kapasitor itu dipegang pakai tangannya, itu akan susah sekali ya. Jadi fungsinya pinset adalah untuk memegang benda-benda yang kecil ya. Dan untuk solder sendiri, yang tadi solder ya seperti namanya, yaitu untuk menyolder ya. Oke, lanjut. Di sini saya ada obeng ya. Untuk obeng sendiri saya pakai yang multi ini, dan ini kenapa bautnya pada nempel, ini saya pakai magnet ya di sini ya. Ini magnet bekas dari harddisk ya, saya tempelin di sini. Tujuannya ketika saya lepas baut, itu bautnya itu nggak akan kemana-mana ya, pasti akan nempel di ujung mata obengnya ya. Dan untuk harganya sendiri itu relatif murah ya, sekitar 20.000 itu dapat yang multi. Dan untuk pinset ini tadi harganya itu kurang lebih sekitar 10 sampai 30 ya, tergantung dari mereknya ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu di sini ada kaca pembesar ya. Kaca pembesar ini berfungsi untuk melihat benda-benda yang kecil ya, apalagi kalau kita akan melepas IC ya, atau akan mengganti IC, itu kita harus tahu kodenya ya. Jadi tanpa bantuan kaca pembesar ini, itu pasti akan sulit untuk mengetahui kode dari IC ya. Seperti ini. Jadi sedikit lebih jelas ya. Ini oke ya, seperti ini. Lalu ada lagi ini ya, ini alat bantu untuk membuka casing ya. Biasanya di beberapa tipe handphone itu ada yang casingnya apalagi yang belum pernah dibongkar ya, biasanya susah sekali untuk dilepas casingnya, jadi harus pakai alat bantu. Ini saya pakai, ini saya waktu dulu saya beli pakai satu set ya, ada beberapa macam alat untuk membuka handphone ya. Dan ini harganya kurang lebih waktu itu saya beli sekitar 20 ribuan ya, ini satu set ya. Dan yang ini itu kurang lebih harganya 15.000 kalau nggak salah saya beli itu kemarin. Oke, lanjut. Lalu juga ini ada sikat ya, tujuannya membersihkan komponen-komponen menggunakan thinner ya. Dan ini pakai sikat gigi ya, saya pakai sikat gigi. Oke, lalu di sini ada alat untuk melepas LCD ya. Jadi untuk penahan, tujuannya untuk menahan. Biasanya alat ini sering digunakan untuk melepas LCD iPhone ya. Jadi tinggal tempel di sini lalu kita tarik ya. Untuk iPhone itu kan untuk membongkar mesinnya itu harus melepas LCD, dan LCD-nya itu tidak ada bautnya ya, tinggal dipakai alat ini ya. Namanya apa sih, saya sedikit lupa. Yang jelas tinggal tempel lalu tarik ya, nanti LCD-nya akan terlepas ya. Jangan terlalu kuat, soalnya ada fleksibel dari LCD khusus HP iPhone ya. Oke, lanjut. Lalu di sini ada timah ya, ini timah cair ya, ini timah cair untuk menyolder, dan harganya pun sekitar 20-30 ya. Ini juga sama, ini adalah timah ya, ini timah gulung, harganya pun sama ya, sekitar 30-40 ya. Lalu ini juga ada lakban ya. Teman-teman pasti bingung lakban buat apa, nanti teman-teman juga ngerasain bakal butuh yang namanya lakban ya. Ini ada lakban hitam. Lalu ini juga ada cutter ya, ada cutter. Lalu di sini ada lem touchscreen ya, ini lem LCD. Untuk lem LCD sendiri harganya murah ya, ini yang ukuran ini biasanya saya beli sekitar 15.000. Lalu ini ada juga
solder wick ya. Maaf kalau di sini sedikit berisik karena rumah saya sedikit dekat dengan jalan ya. Dan ini solder wick untuk fungsinya sendiri itu untuk membersihkan sisa timah-timah ya. Biasanya ini saya gunakan untuk mengambil timah-timah ketika mengangkat IC ya. Jadi kan ketika IC-nya diangkat itu kaki-kaki yang IC yang di PCB-nya itu dibersihkan ya, harus menggunakan solder wick ya. Jadi dibersihkan pakai solder wick. Ini harganya kurang lebih 20 sampai 30 juga ya. Oke, lanjut. Lalu di sini saya ada fluk ya. Di sini ada fluk yang murah ya. Ini 10.000 dan yang ini itu dulu beli saya sekitar 20.000 ya, dan sekarang mungkin sudah susah belinya. Ini fluk dari Kodi ya, dan warnanya pun sedikit pekat ya. Kalau yang ini fluk murah ini ya. Jadi untuk pengangkatan IC itu bisa pakai fluk ini, dan untuk pemasangan itu harus pakai fluk ini ya. Dan fluk ini bisa untuk solder atau jumper di kaki-kaki yang kecil ya. Ini bagus sekali. Ini untuk fluk dari Kodi ini. Nanti saya mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang fluk ya, karena ini fluk itu sangat penting sekali ya dalam hal servis handphone ya. Nanti saya akan bahas di pertemuan selanjutnya. Dan yang ini adalah power supply ya. Ini ada power supply, dan yang satu lagi adalah ini adalah blower ya. Ini blower dulu saya waktu beli sekitar harga 500 ribuan ya. Dan ini saya sudah pernah ganti ya. Dulu saya beli cuma 300.000, dan yang ini saya beli sekitar harga 700.000 ya. Jadi sebenarnya untuk beli alat-alat servis tidak harus mahal ya. Yang penting kalau memang budgetnya ngepas itu beli aja dulu yang harganya murah-murah. Nanti kalau ada uang lebih baru beli yang bagus ya. Dan di pertemuan selanjutnya pun saya akan membahas tentang power supply ya. Power supply ini adalah alat untuk mengecek handphone ya. Jadi ini fungsinya itu fungsi paling pertama ya kalau menurut saya ketika ada HP servisan. Jadi kita akan mengecek handphonenya itu harus menggunakan power supply ya. Jadi kita bisa mengira kerusakan handphone itu adanya di mana itu dengan menggunakan power supply ya. Dan untuk blower sendiri itu nanti juga saya akan bahas ya, untuk blower cara menggunakan blowernya. Dan untuk blower sendiri itu fungsinya ya untuk mengangkat IC ya dan memasang IC. Dan mungkin saya akan lebih banyak membahas tentang power supply ya, karena oke, ini ada satu lagi. Ini adalah kawat jumper ya. Ini fungsinya untuk menjumper jalur-jalur yang putus. Jadi ini namanya kawat jumper. Harganya murah ya. Ini harganya cuma Rp2.000 di toko-toko spare part. Ini harganya cuma Rp2.000 ya. Oke, ini saya lanjut lagi untuk power supply. Power supply ini adalah yang paling penting ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli alat-alat servis itu usahakan untuk beli power supply ya. Beli power supply. Dan yang kedua adalah solder ya, lalu pinset ya, dan yang ini juga penting ya untuk melakukan pembloweran. Oke ya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Untuk selanjutnya saya akan bahas dulu tentang power supply ya. Cara menggunakan power supply, cara menentukan kerusakan handphone perkiraan ada di mana. Oke ya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Dan seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe. Dan jangan lupa untuk tonton video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.